Pemain temuan Sintayong, Arhan Fikri menjadi yang termuda dalam skuad timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023. Arhan Fikri menjadi pemain termuda dengan usianya saat ini 18 tahun. Ia baru akan menginjak 19 tahun pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Pemain Arema FC itu lebih muda beberapa bulan dari Marcelino Ferdinand yang lahir pada tanggal 9 September tahun 2004. Arhan Fikri adalah satu-satunya pemain dari Timnas U19 Indonesia yang dipromosikan oleh Sintayong hingga saat ini ke Timnas Senior. Ia menjadi langganan dipanggil Sintayong saat melatih Timnas U19, U20, dan U23 Indonesia. Pemain kelahiran Sedang Bedagai Sumatera Utara itu mendapatkan debutnya di Timnas Indonesia Senior saat melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Sejauh ini, pemain berposisi sebagai gelandang itu sudah mencatatkan 3 caps untuk Timnas Senior. Ia dimainkan 45 menit saat melawan Irak dan menjadi pemain pengganti di ujung laga ketika melawan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Arema FC pun bangga Arhan Fikri dipanggil ke Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan menjelang Piala Asia 2023. "Kami senang dengan pemanggilan ini," ucap manajer Arema FC. "Sebagai klub yang menaungi Arhan, ini adalah kebanggaan, harapan yang terbaik tentunya untuk Arhan Fikri dan Timnas, semoga mendapatkan hasil yang maksimal," ujarnya. Saat ini, Arhan Fikri masuk dalam 28 pemain untuk pemusatan latihan di Turki. Nantinya, Timnas Indonesia akan berkekuatan 23 pemain untuk mengikuti Piala Asia 2023. Di Turki Timnas Indonesia bakal menjalani laga uji coba melawan Libya pada tanggal 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Setelah itu melawan Iran di Qatar pada tanggal 9 Januari tahun 2024. Hadirnya Justin Hubner di pemusatan latihan Timnas Indonesia disambut baik oleh Hernando Ari. Kiper Timnas Indonesia itu senang karena dengan bergabungnya Hubner menambahkan amunisi bagus untuk skuad Garuda. Nama Hubner masuk ke daftar pemain yang ikut TC Timnas Indonesia di Turki proyeksi Piala Asia 2023. Mengingat, bek Wolverhampton Wanderers U21 itu baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada awal Desember tahun 2023. Hernando menyambut baik hadirnya sosok Hubner. Pasalnya, pemain berpostur jangkung itu merupakan pemain muda yang bertalenta, sehingga kehadirannya akan membuat lini pertahanan Timnas Indonesia semakin kokoh. "Bagus, ada tambahan amunisi bagus, muda, dan itu kelas dia bagus sekali," ucap Hernando. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam grup D yang dihuni tim kuat yakni Irak, Vietnam, dan Jepang. Adapun gelaran Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Untuk bisa tampil maksimal di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Skuad Garuda pun telah menuju ke Turki pada Rabu tanggal 20 Desember. Rencananya, pasukan Sintayong akan menjalani TC di sana hingga tanggal 6 Januari tahun 2024. Hernando pun meminta kepada para supporter tanah air untuk mendukung yang positif untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain berusia 21 tahun itu mengatakan kalau skuad Garuda terus berproses menjadi tim yang kuat. "Minta dukungan terus dan juga jangan pernah merasa timnas itu timnas yang jelek, karena kami masih bisa berproses, tunggu saja TC di Turki nanti," imbu Hernando. Piala Asia 2023 menjadi ajang pertaruhan Sintayong bersama Timnas Indonesia. Saat ini pelatih asal Korea Selatan itu sudah menentukan 29 pemain yang bakal mengikuti pemusatan latihan di Turki. Mungkin ada beberapa penggemar yang kurang setuju ketika melihat daftar nama yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Turki. Tak sedikit yang bertanya-tanya mengapa Stefano Lillipali tidak dimasukkan dalam 29 nama tersebut.
Padahal jika melihat penampilan Lily Pali bersama Borneo FC di Liga 1 musim 2023-2024 terbilang bagus. Dia sejauh ini menjadi satu-satunya pemain lokal yang tampil cukup konsisten di kompetisi domestik. Tercatat, Lily Pali sudah mengoleksi 9 gol dan 11 assist dalam 23 penampilannya bersama Borneo FC. Kontribusinya itu menempatkan Pesut Etam menjadi penguasa sementara Liga 1 musim ini. Dengan koleksi 51 poin atau unggul 10 angka dari Bali United. Tapi kembali lagi kepada Sintayong. Mungkin pelatih berusia 53 tahun itu punya selera yang tinggi dalam menentukan pemain. Sejauh ini Sintayong belum menjelaskan alasan pemilihan pemain yang mengikuti TC dan pencoretan Lily Pali. Jika alasan Lily Pali tidak dipanggil karena fisik atau usianya yang sudah menginjak 33 tahun, sebenarnya itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Sebab, jika dibandingkan dengan Dendi Sulistiawan, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dimas Drajat dan Rafael Struijk, Lily Pali jauh lebih unggul. Buktinya, Lily Pali selalu menjadi starter bersama Borneo FC dalam 23 pertandingan musim ini. Mengutip Transfermarkt, dia sudah bermain selama 2027 menit untuk Pesut Etam di Liga 1 musim ini. Tapi bagaimanapun Sintayong sudah menentukan pilihannya. Penggemar sepak bola di tanah air wajib memberikan dukungan serta doa agar perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sesuai harapan.